MUI Palembang minta kegiatan di masjid tetap berjalan selama PPKM. Wilayah PPKM pun kita tidak setuju dan kita tetap menyampaikan sesuai dengan perda kita bisa menjadi rujukan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keberagamaan di wilayah PPKM tetap dilaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah. Cuma kita setuju harus ada prokes yang lebih ketat. Nah, kita akan cari formulasinya bagaimana prokes itu bisa berjalan, di mana mungkin tempat beribadah diperbanyak. Kemudian kalau perlu kita sinergikan. Karena di dalam kita juga sudah jarak-jarak. Iya tuh. Coba Anda lihat dari seluruh masjid di Jakarta ini, ada kok orang yang kena COVID meninggal di masjid? Tidak ada. Dan orang COVID pun tidak mungkin ke masjid kalau merasa dirinya dia sakit. Tidak mungkin. Jadi janganlah ditutup. Ini rumah ibadah loh. Begitupun rumah ibadah lain. Itu pribadi saya. Jadi kalau kita aturan pemerintah ikut, ya tanggung jawab siapa? Ini kita bicara atas nama Tuhan, bukan atas nama negara. Rasanya yang penting adalah bagaimana kedisiplinan protokoler di setiap kegiatan acara. Nah, sehingga tadi ditekankan bagaimana pengurus masjid yaitu perlu melengkapi sesuatunya dan kemudian pengawasan yang ketat terhadap prokes di setiap tempat ibadah. MUI Palembang minta kegiatan di masjid tetap berjalan selama PPKM. Penyebaran COVID-19 di Palembang yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah kota Palembang akan memberlakukan pengetatan PPKM Mikro. Salah satu poin yang tercantum pada pengetatan PPKM Mikro tersebut adalah ditiadakannya kegiatan di rumah ibadah. Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Palembang Saim Murhadan meminta agar kegiatan di rumah ibadah masjid tidak ditiadakan secara total. Saim pun meminta agar masjid tetap dibuka untuk pelaksanaan sholat 5 waktu dan kumandang azan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Kita sebenarnya mengikuti aturan, cuma jangan sampai menutup total masjid. Kalau bisa masjid tetap dibuka untuk pelaksanaan sholat 5 waktu dan azan kumandang, karena dikhawatirkan umat Islam ngamuk kalau ini tetap dilakukan. Jadi saya meminta jangan secara drastis ditutup semua, begitulah katanya. Sementara itu terkait pelaksanaan sholat Idul Adha nanti, kata Saim pihaknya tidak bisa melarang apabila masyarakat ingin melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid meskipun kota Palembang termasuk wilayah yang menerapkan PPKM Mikro. Berdasarkan tausiah dari pusat bahwa Palembang termasuk wilayah yang penerapan PPKM Mikro, sehingga sholat Idul Adha nanti harus dilakukan di rumah saja. Tapi kalau masyarakat masih ingin sholat di masjid silahkan saja, tapi tidak bisa melarang. Begitulah tutup Saim berikan komentar untuk artikel ini. Beri komentar. Presiden Joko Widodo, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dalam upaya penanganan COVID-19 dengan menutup masjid sementara mengundang protes publik. Apalagi darurat yang berlangsung sejak 3 Juli hingga 20 Juli berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha. Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengatakan penutupan masjid selama PPKM darurat melanggar konstitusi, terutama pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45. Penutupan masjid selama PPKM darurat itu merupakan kesengajaan untuk mencegah umat Islam menunaikan ibadah dan kewajiban asasinya, begitulah kata Amir. Menurut Amir, penutupan masjid dalam menggunakan rasa keadilan dan melukai kader keimanan umat Islam. Hal inilah yang harus menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi, begitulah kata Amir. Amir berpendapat apabila masalah tidak disikapi secara serius, maka umat Islam di belahan bumi lainnya juga akan beranggapan bahwa PPKM darurat mengandung unsur deislamisasi. Amir mendorong pemerintah merespon aspirasi umat Islam maupun suara Majelis Ulama Indonesia yang meminta tetap dibukanya masjid saat pelaksanaan PPKM darurat. Presiden Jokowi harus memperlihatkan kebijakannya dengan membatalkan kebijakan penutupan masjid. Demikian kata Amir. Melonjaknya kasus COVID-19 selama 1 bulan terakhir membuat pemerintah menarik rem darurat. Pemerintah mengumumkan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali mulai 30 sampai 20 Juli 2021. Kebijakan itu diumumkan Presiden Joko Widodo dan disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden. Saya memutuskan untuk pemberlakuan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 kasus di Jawa dan Bali, kata Jokowi. Salah satu yang diatur adalah ditutupnya tempat ibadah baik masjid, gereja, pura, dan lainnya. Pro kontra PPKM inilah aksi netizen ramaikan trending Twitter, Pak Presiden kapan mundur.
Titik lokasi penyekatan di sebuah ruas jalan di Jalan Jakarta saat ini memberlakukan PPKM darurat sosial Twitter. Ramai dengan tagar pemberlakuan PPKM yang ada di Indonesia hingga muncul akronim Pak Presiden kapan mundur. Baru-baru ini jagat media sosial Twitter ramai memperbincangkan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada Senin 5 Juli 2021. Namun PPKM tersebut justru diplesetkan oleh para netizen Twitter dengan akronim Pak Presiden kapan mundur. Hal itulah membuat para netizen terus memberikan kritikan dan saran yang terkait PPKM untuk pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui baru-baru ini PPKM darurat tengah berjalan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 pada wilayah Jawa dan Bali. Pemerintah menetapkan kebijakan PPKM darurat sebagai langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19 yang tengah merebak di Indonesia. Namun pro kontra terjadi. Terlihat dari cuitan para netizen di Twitter yang meramaikan tagar Pak Presiden kapan mundur. Salah satunya seorang netizen Twitter yaitu Vanmar mengatakan bahwa dirinya mengaku tidak peduli dengan segala isu terkait PPKM. Kalau aku sih terserah saja, yang penting kita saling menjaga aja, begitulah ujarnya dikutip dari pikiranrakyatcirebon.com dari akun Twitter @van_mar pada Senin 5 Juli 2021. Dirinya mementingkan keselamatan orang-orang di sekitar dengan saling menjaga. Kemudian akun @vanmar mengungkapkan bahwa siapapun pemimpin kalau rakyatnya susah diatur akan tetap sama. Mau siapa saja pemimpinnya, kalau yang diatur susah ya bakalan sama, begitulah terangnya. Sementara itu akun Twitter @hafizikrilizal1 kontra alias tidak presiden kapan mundur. Dirinya mengatakan bahwa presiden itu sulit dan mendapatkan banyak tekanan. Nggak akan adalah jadi presiden susah cuk. Belum banyak tekanan dari parpol bila mundur, begitulah ujarnya. Butuh sikap dewasa dan kegalauan seseorang bila memutuskan untuk mundur dari jabatannya, begitulah tambahnya. Selain itu, terdapat pula netizen yang pro alias setuju dengan penyertaan Pak Presiden Jokowi kapan mundur seperti cuitan @Anissa Sabil. Saya kira nggak akan ikut teriak Pak Presiden kapan mundur, tapi ternyata saya berteriak penuh semangat, begitulah ujarnya. Komentar para netizen tangkapan layar Twitter @.com.